Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Harinari DMPD selaku dosen pengampu mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Talita Asmi Salsabila Zuanosi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4B dengan NIM 2401025001. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sumber daya alam dan berkelanjutan dengan tema pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup untuk masa depan umat manusia. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan kehidupan tanpa air bersih, tanpa udara yang segar, tanpa pepohonan hijau, serta tanpa hewan dan tumbuhan yang menjadi sumber makanan kita. Tentunya kehidupan manusia akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin berlangsung dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia sangat bergantung pada alam. Setiap hari kita memanfaatkan berbagai sumber daya alam, mulai dari air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, kayu yang digunakan untuk membuat rumah dan perabotan, hingga minyak bumi yang menjadi bahan bakar kendaraan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah sumber daya alam tersebut akan selalu tersedia? Jawabannya tentu tidak. Jika manusia terus memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memikirkan kelestariannya, maka suatu saat sumber daya alam akan mengalami kerusakan, bahkan habis. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali melalui proses alami maupun melalui campur tangan manusia. Contohnya adalah ada air, ada tanah, tumbuhan, hewan, angin, dan sinar matahari. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuknya kembali. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan berbagai jenis mineral. Karena itulah pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Konsep inilah yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sayangnya, saat ini berbagai kerusakan lingkungan masih banyak terjadi akibat aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Contoh yang pertama itu adalah penebangan hutan secara liar. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai paru-paru dunia, karena menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga ketersediaan air, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Ketika pohon ditebang secara sembarangan tanpa dilakukan penanaman kembali, maka tanah menjadi gundul, sehingga mudah menjadi banjir dan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Selain itu, banyak satwa liar kehilangan tempat tinggal, sehingga populasinya terus menurun, bahkan terancam punah. Selanjutnya, contoh yang kedua itu adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan seringkali terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar maupun karena kelalaian manusia. Kabut asap yang dihasilkan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tidak hanya itu, aktivitas masyarakat, pendidikan, hingga transportasi juga sering terganggu akibat jarak pandang yang menurun. Contoh ketiga, ada pencemaran sungai. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai. Selain sampah rumah tangga, limbah industri juga sering dibuang tanpa melalui proses pengolahan. Akibatnya, air sungai menjadi keruh, berbau, bahkan mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang sangat penting bagi kehidupan. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi masalah besar. Tahukah teman-teman bahwa plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai? Bahkan banyak hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut yang mati karena menelan sampah plastik yang mereka kira adalah makanan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Masalah lingkungan lainnya adalah perubahan iklim.
Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor, pabrik, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta penebangan hutan. Akibatnya, suhu bumi meningkat, sehingga menyebabkan es di kutub mencair, permukaan air laut naik, musim menjadi tidak menentu, serta meningkatnya risiko banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas. Jika kondisi ini sering berlangsung, maka kehidupan manusia di masa depan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran udara. Udara merupakan kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup. Namun, saat ini kualitas udara semakin menurun akibat asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Dampaknya antara lain gangguan pernapasan, iritasi mata, penyakit paru-paru, hujan asam, hingga pemanasan global. Selanjutnya, yang kedua ada pencemaran air. Air yang tercemar akan kehilangan kualitasnya, sehingga tidak layak digunakan untuk minum, memasak, maupun kebutuhan sehari-hari. Selain membahayakan kesehatan manusia, pencemaran air juga mengakibatkan kematian ikan dan rusaknya ekosistem sungai maupun laut. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, limbah industri, serta sampah organik seperti plastik. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur sehingga hasil pertanian menurun. Yang keempat adalah pencemaran laut. Laut merupakan sumber kehidupan bagi jutaan makhluk hidup. Namun, saat ini, laut dipenuhi oleh sampah plastik dan limbah minyak. Terumbu karang rusak, ikan berkurang, bahkan banyak biota laut yang mati. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Pelestarian lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Kita dapat melakukan berbagai tindakan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dapat dipakai berulang kali, serta menghemat penggunaan listrik dan air. Selain itu, kita juga dapat ikut dalam kegiatan penghijauan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar. Satu pohon yang kita tanam hari ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di masa depan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan, memberikan sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan, memperluas kawasan konservasi, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Namun, keberhasilan pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Keberhasilan sangat ditentukan oleh kesadaran seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa PGSD sekaligus calon guru sekolah dasar, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Guru bukan hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Kita dapat mengajarkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menanam pohon, menjaga kebersihan kelas, serta mencintai lingkungan sejak usia dini. Dengan begitu, akan tumbuh generasi yang memiliki karakter peduli terhadap lingkungan. Teman-teman yang saya banggakan, bumi yang kita tempati ini bukanlah warisan dari nenek moyang semata, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Jika kita merusaknya hari ini, maka generasi mendatang akan menerima dampaknya. Sebaliknya, jika kita menjaganya mulai sekarang, maka mereka juga akan merasakan manfaatnya di masa depan. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Mari, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Jangan pernah menganggap bahwa tindakan tidak berarti. Justru perubahan besar selalu diawali dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan, mengajak keluarga, teman, dan masyarakat sekitar untuk mencintai alam secara berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Semoga dengan kepedulian dan kerjasama kita semua, bumi tetap menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Harinari DMPD serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're